اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن يطيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذنب عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى على محمد اللهم صل عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dan nabiyyi ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pengurus SAD, para jamaah Sunnah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat fardu nikah dan kita lanjutkan dengan akad. Insyaallah kali ini dicatat amal kebaikan kita sebelumnya. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk para mahasiswa yang telah berjasa dalam memuji diri dan untuk orang tua kita semua yang telah meninggal. Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Amin. Diangkat dijadikan ridhonya Allah dan jannah. Amin. Dan untuk kita yang sedang bertemu, terus Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang bermanfaat itu. Naikkan derajat kita ke derajat yang terbaik. Al-Hazim yang beritu dilihatin suara akil Allah dan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma Nawaitu ta'lima والتعليم والنفع والنفع wal-intifa'a والمذاكرة wal-muzakarah والتذاكر wal-tadabbur والإفادة
intifadatan istifadatan wa istifadatan hasan ala tamassuki kitabillahi wa sunnatihi rasulih wal du'ai wal huda dalalati intiqa'a wajhillahi wasawabati. Bapak sekalian para jamaah, kemarin kita masuk ke masih manzal lazi yasma'u indahu illa biizni. Ini masih kaitannya masih ayat kursi. Ya. Karena kita sering baca ayat kursi setiap ba'da sholat, ya selalu kita baca. Dan ini adalah azam fi kitabillah, jadi ada dalam berusaha. Jadi dari kisah Ka'ab itu ya kita ambil lah bahwa ini yang terbesar. Karena Ka'ab dari Rasulullah, apa sih kira-kira itu ada fungsi. Nah, kita baca lagi yang seperti mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Sama-sama. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul azim. Ada kalimat manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak seorang pun mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dalam surah Al-Anbiya yang mulia, wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Ada yang kita sedikit terakhir kita bahas bahwa ada dalam puncak ibadah kita, ya kan? Orang masuk surga, kita kemarin kan pengen masuk surga ya. Masuk surga Pak? Pengen. Ya. Nah, masuk surga itu jalan ada dua. Ya kan? Apakah masuk surga itu karena ibadah kita? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kita nggak boleh berbangga. Orang yang ahli ibadah nggak boleh berbangga. Orang yang banyak ilmu nggak boleh berbangga. Orang yang sedekah pun jangan berbangga juga. Nah kalau sedekah buat terus dibuang tadi, itu jangan juga. Nah apapun yang kita lakukan kita nggak boleh berbangga bahwa semua yang kita lakukan itu pertama karena Allah. Nah karena kita lihat sudah karena Allah, Allah ridho. Allah ridho kepada kita, maka dapat rahmat dari Allah. Kalau dapat rahmat dari Allah, langsung surga. Yang kita cari adalah rahmat Allah. Nah, kalau mencari rahmat Allah, kadang-kadang kan susah nih kita ini. Ya, waswisu fi sudurin nas ini kan selalu nih, jangankan kita sholat aja diganggu dulu, diganggu dulu. Udah sholat dan diri masih diganggu aja. Waktu dia Allah Akbar, kita kemana-mana kan gitu. Ya, ini udah 4 rakaat, kalau masih 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat. Pokoknya yang nggak paling hebat itu kalau pengen ketemu barang yang hilang sholat, ketemu datang. Nah pikiran kita kemana-mana. Ingat. Itu sholat, ya itu hanya guyonan aja, jangan gitu. Jadi artinya bahwa itu yang terjadi. Nah dalam Islam itu
Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama Syahadat. syahadat. Masih ingat syahadat? Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib sunnah? wajib. Wajib. Yang kedua apa lagi? Salat Sholat. Berapa kali kita sholat? 5 Lima. waktu. Berapa rakaat kita sholat? 17 Itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Itu. Nah kemudian apa lagi? Puasa. Puasa. Puasa wajib enggak? Wajib. Puasa kapan? Puasa pada bulan Ramadan. Berapa hari? Satu, bisa 29, bisa 30, 1 bulan lah. Gitu. Ya. Itu wajib enggak? Wajib. Wajib. Apalagi? Zakat. Wajib enggak? Wajib. Kamu wajib zakat fitrah ya, nggak pakai lihat, nggak dari beda-beda siapapun ya wajib zakat. Kalau zakat mah ya lihat dah tuh, yang orang mampu ya wajib berapa zakatnya, kecil 2,5% kok, kayak gitu. Dan itu pakai ada batasnya kok. Besar tahun dulu ya kan. 1 tahun berapa sekian persen dibayar kan. Zakat ada yang tahu nggak? Kita bayar nggak? Ada yang tahu nggak? Ada. Berapa bayar yang harus kita keluarkan? Ada yang tahu nggak? Yang tahu siapa? Amel. Ya kita sendiri. Nah, yang tahu tuh kita, harta kita berapa? Itu nggak kantin. Nggak dizakatin, ada yang tahu nggak? Dia nggak juga nggak ada yang tahu. Apakah ambil zakat nanya berapa apa? Negaranya juga terima aja. Ya. Kemudian haji wajib nggak? Wajib bagi siapa? Yang mampu. Bagi yang mampu. Kita mampu apa enggak? Belum. Belum. Insya Allah mampu. Belum kan mereka. Insya Allah. Insya Allah. Mampu. Kapan? Ya Allah cepatlah yang datangkan kemampuan. Jangan itu. Saya kan nggak mampu. Nggak jadi. Tergantung niat. Haji itu karena duit atau karena apa? Bukan karena duit. Niat. Jangan bilang nggak punya sudah mampu dong. Tentu. Haji Abidin, yang penting niat kok. Haji Abidin. Asal biaya dinas. Apa? Abidin. Atas biaya dinas. Biaya dinas. Apalagi banyak kan istilah-istilahnya. Kita nggak tahu susuran, kita nggak tahu susuran. Nah kalau ada proyek tiba-tiba ngomongin Gol. sekian miliar dapat 500 juta, kebangetan tuh kalau nggak ada haji itu. Ya orang Udah rumah, udah nggak ada mobil. itu. Ya. Ada yang tahu, ada yang tahu juga. Bismillah. Yang penting kita biarkan. Ya kita azam, minta Allah kita. Makanya saya suka baca Allah mabalik dan mabalik karena adalah Allah ila rahmatil rahman wa ila ilatul Allah wa ziyadatu kita rahmatil subhanahu wa ta'ala ila haji wa umrah sahab salam wa hafiyah birorong itu bayang itu birorong berkali-kali di bulan Ramadan setiap tahun dan sekarang ya Allah datang kamu mintanya tiap tahun sekarang jangan kamu kalau minta. Nah, itulah yang dikatakan. Nah, semua itu adalah ibadah wajib. Kalau ibadah wajib itu kita kerjain benar-benar Allah terima, apa yang terjadi? Maka kita dapat itu, dapat rahmat Allah insya Allah. Gitu. Cuma bisa nggak kita bayangin gitu? Tapi kita harus yakin. Masuk surga itu bukan karena amal ibadah, karena rahmat Allah. Ingat, masuk surga itu karena rahmat Allah. Jangan sombong makanya. Nah ada lagi masuk surga cara lain, pakai jalur sunnah. Kalau
jalur sunnah jalur siapa? Syafaat. Rasulullah. Jalur sunnah jalur Rasulullah. Terus kalau jalur Rasulullah, jalur yang wajib enggak? Yang enggak begitu. Justru wajib ini enggak pakai, ada tambahan kita. Jadi voucher itu ada. Nanti ada beberapa voucher syafaat itu, ya kan? Ada voucher ini, voucher Allah, voucher Rasulullah. Oke, kita dapat dari Allah, ya sudah. Ya kita minta lagi voucher Nabi Muhammad SAW. Apa-apain kalaulah dari rukun Islam yang pertama itu syahadat menjadi wajib, yang sunnah apa? Bacaan yang sunnah, sholawat, sholawat kepada Rasulullah. Susah nggak sholawat? Enggak. Apa sholawat bunyinya? Baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Apapun boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina terus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih terus, gitu kan? Apa aja, jangan nggak baca. Yang ringkas, sallallahu alaihi Muhammad boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau susah banget, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Lama nggak tuh sallallahu Muhammad? 100 kali saja kita baca itu nggak seberapa. Baca pakai mulut, pakai gerakan mulut sama hati, cepetan mana? Hati. Bisa nggak sambil lisan-lisan? Nah, lisan-lisan kayak mainannya gitu. Sholawat baca lisan-lisan dan pahala nggak? Apa? Dapat. Tapi sholat lisan-lisan nggak bisa. Syahadat lisan nggak boleh, nggak main-main. Nggak wajib. Kita istighfar pasti nggak diterima Allah. Belum tentu. Nah, kalau kita yang masih hati kita masih miring ke sana, iseng-iseng, gue istighfar. Enggak. Ya, kalau jalur ke Allah itu nggak boleh main-main. Kalau Rasulullah hatta main-main aja masih dapat, tapi jangan main-mainin, zalim. Ya, terus ya nggak apa-apa mainin, ya Allah ya di main-main enggak. Artinya orang baca sholawat ya, dalam kondisi apapun, Nabi terima. Karena sampai ke Rasulullah SAW. Kalau kita sekali sholawat dapat berapa? 10. Ya, kita sekali sholawat dapat berapa? 10. Ini air. Kalau air ini saya isiin, masukkan ke sini. Tumpah nggak? Saya isiin air sedikit air. Masukin ke air sini. Tumpah nggak air ini? Luber. Enggak. Tapi Rasulullah SAW bagaikan ini, air ini penuh. Perlu nggak Rasulullah air? Kalau katakanlah ini air ibarat itu perlu nggak selawat? Nggak perlu. Kalau kita tuangin air yang penuh seperti ini, yang keluar apa? Nih, air penuh. Kita masukin air, apa yang terjadi? Lupa. Luber pasti apa? Bawah. Bakal kita tadain. Artinya kalau juga kita diamin aja sayang, bahwa logikanya ini sholawat bukan untuk Rasulullah, untuk kita sebetulnya. Kita kasih ke Rasulullah 1, Rasulullah kasih 10. Rasulullah itu gak penting, Allah itu gak penting. Ibadah kita, Rasulullah gak penting banget. Sholawat kita, tapi kita yang penting, yang butuh kita keluarin. Nah, kalau dia luber, masa kita nggak adain? Adain nggak? Untuk siapa jadinya? Untuk kita. Untuk kita. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kita. Itu sholawat. Bacalah sholawat. Masa sih nggak bisa? Minimal berapa? 100. Kalau seminggu ada sampai 100 maka kali ya. Kalau Jumat 100. Kalau bertanya, kalau
bisa lah setiap malam atau setiap siang. Kalau nggak bisa lagi, ya setiap sholat lah. Ya kita didawamkan. Sholat wajib. Wajib. Adakah sholat sunnah? Ada. Rasulullah SAW salah satunya beliau dapat berikan syafaat kepada umatnya karena fatahajat ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ya masaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita disuruh ngapain? Wa minal laili, dan bertiga malam itu disuruh ngapain? Fatahajjat, disuruh tahajud, yang mulai subuh malam tahajud. Ini ukuran begini karena saya kencing nih. Enggak pernah bangun. Bangun. Dan tanya nih yang begini. Kalau saya dulu masih muda deh. Kalau kita sering nggak? Sering kan? Oh, bisa 2 kali. Nah kalau udah begitu, ya jangan cuma kesono doang, iseng-iseng kan? Gitu. Udah dibangunin tuh, sekarang langsung dibangunin. Jadi kita ini dibangun, kita tak bangun. Jangan cuma pipis tidur lagi, bangunin ya sholat. Sunnah wajib. Sunnah. Gitu. Tapi Rasulullah SAW tahajud menjadi wajib ke bagi dia? Wajib. Wajib. Rasulullah menjadi kewajiban dia. Tapi kan Rasul tidak mewajibkan untuk kita. Rasulullah menjadi wajib untuk kita. Siapa yang buat seperti Rasulullah? Sholatnya. Itu kan. Sampai orang tadi bilang kakinya betul. Betul. Sampai bongkar. Gitu. Nah kita hitungan sih. Ya nggak apa-apa deh, emang umat Nabi Muhammad tahu kok umatnya kayak gitu. Udahlah kita hitungan kayak itu, kita jalanin aja gitu. Dibikin enteng. Udah dikasih tempat yang paling hebat dia. Kita nggak sadar-sadar juga dikasih janji ini. Biasa dijanji sama para caleg-caleg itu, ya caleg itu presiden. Janji-janji ini kita udah puas dengan janji. Mas agama janji juga kita juga nggak mau. Sudah jangan kalau agama itu beneran itu. Ya. Itu beneran janji-janjinya itu. Apakah hanya tahajud? Apalagi sholat ba'diyah, sholat qobliyah, ba'diyah, sunnah atau bukan? Sunnah. Apa? Banyak nggak fadilahnya? Banyak. Paling tidak orang yang melakukan sholat ba'diyah dan qobliyah itu nambel di saat kita sholat. Kira-kira sholat kita sempurna atau belum? Belum. Nah kalau belum, nambahnya pakai apaan? Sunnah. Ya qobliyah ba'diyah. Gitu. Tapi bersyukur orang-orang yang di masjid biasanya sholat ba'diyah qobliyah usahakan. Ya kalau qobliyahnya nggak dapat ya ba'diyah kan gitu. Tapi asal jangan, usah pakai ba'diyah asal. Subuh usah pakai ba'diyah. Dua itu yang lain. Kalau bisa dapat qobliyah dan ba'diyah. Paling enggak, ya paling tidak itu menambah sesuatu yang kurang dari kita. Sudah yakin sholat kita benar semua? Belum. Nah, kemudian sholat, puasa. Bisa kalau sholat banyak banget ya. Sholat fajar, dapat apaan? Dunia beserta isinya. Haji, apalagi umroh. Taman sempurna. Jarang tapi orang banyak pengen. Gitu. Jarang. Kalau yang kerja beda. Tapi yang kerja sayang banget. Gitu. Cuma jangan ngobrol juga dari subuh sampai ke salat surupnya.
Ya, sholat subuhnya jangan juga kalau mau sholat subuh itu, jangan ngobrol. Paling kan dia diam aja, jangan ngobrol macam-macam. Dia ngobrol jangan, duduk dari situ. Baca Allah, Subhanallah, sholat apa sholat itu dapat itu. Sampai di subuh dapat, insya Allah. Kok dia subuh, oh ya Allah, kekayaan apa yang Allah janjikan? Supaya kita yakin bahwa itu berapa sih? Allah berikan semua. Jadi semua sholat sunnah itu, yang sunnah itu kasih ada, Allah kasih. Nabi Muhammad kasih ini bakal sekian begini. Semua padilah itu ada nyata. Tapi kalau yang wajib ada nggak pahalanya begini begitu? Enggak. Allah nggak pernah kasih tahu seperti itu. Muji kita, ya kan? Allah muji kita, kita percaya apa? Allah akan janjinya. Nggak ada satupun dikasih. Orang yang bisa dapat ganjaran mungkin nggak ada. Yang ada Isa itu ada setelah macam-macam sholat ada fadilah-fadilahnya. Tapi sholat Isya, sholat Maghrib, sholat subuh nggak ada. Sholat subuh nggak dikasih tahu fadilahnya. Tapi qobliyah subuh ada. Nah kalau qobliyahnya hanya bagaikan dunia obsesinya punya harta, sisi langit dan bumi, yang paling kaya. Subuhnya kayak apa? Kan logikanya harus lebih dari itu. Allah nggak kasih. Oleh Nabi dikasih ini, kan kita ini Nabi paham, ya. Rasul paham sekali bahwa kita ini kebanyakan orang transaksional. Hitung-hitungan. Gue dapat apa? Kan gitu. Kalau saya sholat kan apa pahalanya? Enggak, Allah. Ini kalau baca doa ini begini baru dihafalin tuh. Ya. Kalau baca doa ini pakai begini maka akan langsung diijabah. Baca dihafalin. Tapi kalau dihafalin pendek-pendeknya juga makhluknya dilihatin. Jangan cuma dihafal tapi kalau waktu menghafal itu usahakan kalau bisa sambil makhrajnya panjang pendeknya diperhatiin. Jangan enggak, kalau enggak salah arti misalnya. Nah sebelum kita bisa itu pelan-pelan aja hafalin, pelan-pelan tapi betul. Itu sudah puasa. Kalau puasa Ramadan wajib. Ada nggak puasa yang sunnah? Banyak. Puasa apa kira-kira? Sunan Kamis. Puasa Nabi Ayub. Puasa Senin Kamis gitu. Orang pesantren apa tuh? Apa Senin Kamis? Puasa lah Senin Kamis. Kalau belum bisa puasa Daud, ada puasa Daud hebat lagi kan? Sehari puasa. Sekarang puasa, besok enggak puasa terus seperti itu. Puasa juga hari Jumat buat puasa, tapi Kamis enggak dia. Kamis enggak puasa, Jumat terus Sabtu puasa. Jangan Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, Senin enggak. Hari puasa Kamis Jumat doang enggak boleh. Itu aja nanti. Tapi kalau memang sudah menjadi rutinitas seperti itu, ya silakan. Puasa apa lagi? Puasa Ayam 3 hari ya. Puasa di bulan Haram itu banyak puasa bulan Rajab, semua ada gambaran kasih. Ya. Yang nyuruh itu siapa? Puasa sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dapat otoritas, dapat apa sih namanya? Dapat keistimewaan. Ya. Risalah Rasul. Kalau Nabi Musa ada nggak? Ini firman Allah. Ini kata Nabi Musa, nggak ada itu. Nabi Musa semua dari Allah.
Nabi Daud dari Allah, nggak ada kata Daud enggak. Tapi kalau Nabi Muhammad ada dari Allah, ada syariat Nabi Muhammad SAW. Itu perbedaannya. Puasa, kemudian apa lagi? Zakat wajib. Terus yang sunnah apa? Enggak. Sedekah. Orang yang mati, kalau dia pengen hidup, dia mau ngapain? Sedekah. Dia pengen bersedekah. Nyesel dia nggak bersedekah. Jadi kalau kita sedang mintain jariah amal sedekah kepada masyarakat, kepada jamaah, terus mau sedekah dulu, nggak usah dengerin. Kalau ada yang komen begitu, dia nggak pernah ngaji tuh orang. Ya. Jadi panitia nggak usah takut, makanya minta aja. Takut banget minta nggak enak. Lo nggak enak kalau kita ngajak orang. Kalau ngajak orang ngomong banyak nggak orang yang ngomongin kita? Kalau amat itu kena. Kalau ngajak, keren-keren nggak? Apa semua orang pada mau naik ke mobil? Enggak. Hah? Enggak. Hah? Segala jurusan. Yang enggak kan nggak semua orang mau naik mobil. Ya udah, yang naik enggak. Yang naik yang mana? Emang yang mau? Yang naik yang mau? Yang nggak mau? Ya udah, nggak usah bingung-bingung. Kita ngajak sekarang bersedekah untuk berinfak untuk masjid, untuk kebaikan kita sedang menyelamatkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Mau berapapun seikhlasnya. Yang bagus lagi gede ikhlas, yang bagus. Yang enggak ya sudah seberapa. Yang penting rutin, ada keinginan. Berapa besarnya? Amal itu bukan karena besarnya, karena ikhlasnya. Begitu. Rutin, jangan takut. Kalau yakin, Allah akan lipat gandakan. Kalau nggak yakin, ya sudah. Ana inda zanni abdi bi. Diskusi. Aku ini tergantung prasangka hamba-hambaku. Kalau prasangkanya pada kalau itu uangnya duit, nggak punya duit kita. Kalau ngamal sering-sering nggak punya duit, dia nggak punya duit. Boncos kalau ngomong dulu, boncos dia. Tapi yakin, ya Allah, saya akan itu. Berikan saya rezeki, ganti ya Allah. Kan rumusnya 1 menjadi 7 terus sampai 700. Itu rumusnya. Jangan takut. Karena dalam kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Jangan dibalik. Iyyaka na'budu, kepada Engkau aku beribadah, menyembah, takut, ikut apa yang Kau suruh. Baru wa iyyaka nasta'in, Kau aku tak bertolak. Beribadah dulu, yakin dulu kepada Allah, jalanin dulu apa yang Allah perintahkan. Baru Allah akan tolong kita. Kalau kita kan transaksional, mana dulu barangnya, ada pembeli enggak? Kalau transfer itu kan, sama Allah jangan transaksional, sudah lepas aja, yakin. Kalau naik pesawat, yakin gak bawa pilot? Yakin. Mungkin dengan melihat pilot ada bagus semua, dan pilot belum kemana-mana kita nggak tahu. Itu. Kalau bis masih kelihatan orangnya. Ya. Kalau Grab masih kelihatan orangnya. Gitu. Kereta Enggak ada. ada di depan, masih kelihatan masih. Kalau pesawat nggak boleh, kita nggak boleh. Masih gitu.
masih bisa, kita di depan masih bisa, itu masih bisnya. Kita yakin, harus apa yang kita ikuti itu yakin seharusnya. Pasrah aja, sampai kalau pasrah. Yang permasalahan kita gak pasrah. Jadi perasaan kita, coba bayangkan kalau kita naik bus, kita gelisah, nggak yakin, stres itu, ya kan? Apalagi berbelok, udah tenang aja lah. Kalau pasrah bisa tidur kita, nyaman. Pakai bis sleeper gitu kan, bisa tidur. Pakai sleeper terus kita nggak nyaman, udah ketakutan aja nggak tidur tidur. Perjalanan lumayan, itu bermasalah. Iya kan? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu konsepnya. Ya. Itu zakat, sedekah ya, zakat. Seberapa yang kita kasih, yakin akan diganti. Berapa digantinya? Banyak sekali. Gak usah tahu. Kalau kita, itu ciri-ciri apa orang yang seperti itu? Itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamulah orang-orang itu supaya sudah bertakwa. Orang yang bertakwa Allah akan kasih. Ya. Mudah-mudahan jalan keluar yang enak. Tanpa kita sadari kita mendapat jalan keluar. Permasalahan itu kayaknya enak aja bisa selesai. Jangan punya masalah nggak bisa bangun, nggak bisa tidur, nggak bisa salib. Orang punya masalah nggak bisa tidur. Punya masalah sakit. Kenapa orang punya masalah langsung pada sakit? Tadi kurang tidur, stres. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gak stres. La haula wa la quwwata illa billah. Udah pasrahkan kepada Allah. Ya, di belakang samping saya orang pasang petasan dan jatuh saya tidur aja gak bisa. Ada masalah bodo amat. Masalah ya sudah, musik-musik kalau tidur aja. Kalau saya tidur saya tidur gak bisa. Oh, saya gak mau pikirin. Oh enggak, musik-musik dunia dipikirin. Kemudian dipikirin besok juga mati, selesai semua. Bensin juga mati, besok mati. Gak usah terlalu dipikirin. Tapi ya duit, minta Allah. Benerin ibadah kita. Semakin kita bener, insya Allah. Nah, haji. Ada yang sunnah? Ada umroh. Cuma berat juga. Umroh berat juga kan ya. Haji pemerintah menetapkan naik lagi hampir 100 juta. Itu jangan terprovokasi. 100 juta bukan 100 juta. Tetap memang naiknya semua per orang itu nanti 100 juta, tapi ada bantuan dari pemerintah. Sekarang pun maaf besar sebetulnya. Kita dapat bayar 50 berapa kita? 50 jutaan ya. Ya kan, 25 dan tambah lagi 20, 49. Sebetulnya pemerintah sudah ngasih 51% tambahannya. Itu kan pada maki-maki pemerintah dulu ya, nggak tahu maki-maki dosanya itu sudah minzalim. Makanya komen-komen tentang yang kita nggak tahu jangan ya minta maaf repot. Minta maafnya repot itu. Itu menteri begini. Lu tahu nggak menteri itu? Enggak. Lu tahu enggak? Minta maaf repot udah maki-maki. Sebab ogah komentar-komentar itu males. Ya dalam usaha saya usul aja. Ya cuma bisa tahu. Kalau saya nggak tahu saya nggak berani. Kenapa? Kalau kita salah komen, urusannya nggak apa-apa. Ya heran. Kok bisa bangkrut? Terus saya cerita itu banyak lagi. Bangkrut bisa bangkrut kita. Itu yang terjadi. Ini menjadikan umroh sunnah. Ya biar bagaimanapun umroh itu yang tetap kaya.
ya. Nggak sembarangan. Tapi ini dibikin lagi nih programnya 12 kali berapa? 24,5. Orang-orang yang 9 hari bisa 30 juta, 98 ini 12,5, 12 hari. Suruh nabung, ya nabung. Nabung kapan aja sudahlah. Kalau emang ini berkelanjutan terus, ya insya Allah. Banyak juga sih ternyata yang karena dia pengen, akhirnya ya Allah kasih. Sebetulnya itu adalah keinginan dan kemauan kita. Kalau kita nggak yakin banget susah, ya. Nggak yakin banget susah. Si Jibril itu nggak lihat, dia maksudnya dia tahu mau sebelumnya mau laptop, mau apa, udah gitu doang. Internet juga ada. Kemana berangkat? Gitu. Dan karena saya lagi sakit begini, ya udah berangkatin dia. Alhamdulillah dari segi itu berangkat. Kalau nggak kan belum tentu juga orang kita kadang-kadang dia awalnya. Tapi itulah dia sudah lihat waktu sebelum mau laptop mau coba ya sudah. Tapi kita nggak tahu kapan pronya kan. Allah kasih. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu. Bapaknya Ahmad, ya umroh, kaget ke umroh, ya diperbuat di Al-Ittihad umroh. Kita enggak. Jadi jangan ditutup semua, jangan ditutup Allah sudah mau. Gitu. Apakah kaget? Duit dari mana? Gak pakai duit kan gitu. Jalan. Kalau di sana nggak mau jajan juga nggak masalah. Orang udah semuanya fasilitas ada, makan ada. Ya, di lokal kali yang nggak berbeli pengen juga jajan dah. Kalau sejuta ya cukup. Memang dari 400 gitu. Kalau bayar sudah nggak bawa apa-apa kan orang ada makan. Kalau di sana uangnya ada aja nggak ada ya. Uangnya kita ada aja di sini makan ini ada aja itu. Jangan takut. Apa iya orang belanja kita ikutan ini ambil satu pasti ada yang begitu ada. Nah inilah jadi kalau yang tadi dengan rahmat itu wajib-wajib kita kerjakan semua. Tetapi yang bukan dengan syafaat Rasulullah dengan sahabat Rasulullah apa sih orang yang siapa aja yang dapat ya sholawat minimal 100 kali di malam Jumat itu minimal. Nah, kalau pengen dapat tarikan dari Rasulullah lebih bagus lagi ya jangan segitu 100 kali seminggu sekali. Tiap hari kalau bisa. Coba baca berapa kali 100 kali berapa halaman? Nggak sampai 5 menit itu. Ya, dalam hati coba. Kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu panjang. Yang pendek sallallahu alaihi Muhammad itu pendek banget. Ya. Boleh apa yang boleh ya. Kemudian apa lagi? Mendengarkan azan dan menjawab azan. Dengerin deh azan. Paling enggak, oke deh Pak, susah banget masih dengerin ya sudah. Apa yang habis azan? La ilaha illallah. Kita jawab. Baca apa? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dulu lah sebelum Allahumma rabbaz da'watit tammah ya biar dapat syafaat Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma rabbaz da'watit tammah wassalatu itu dibaca. Orang yang baca itu dapat syafaat. Bagaimana muazin? Ya apalagi dia yang azan. Ya kan? Muazin itu nanti di akhirat ayatnya panjang kelihatan dia. Ada ciri-cirinya. Asalkan semuanya ikhlas. Tapi kalau dia dengar suara bola berbu, hilang lagi udah, hilang lagi semua. Ini semua
Ikhlas kan kita duduk di sini, ikhlas kan sebetulnya. Kau pengen dilihat, kau pengen gaya-gayaan. Yang benar-benar suka lihat kan karena Allah semua. Tadi dunia, jadi perbaruan dunia. Nah, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi itu benar-benar kalau saya cerita lagi masalah orang minta syafaat kepada Nabi dan ummati, hanya dari orang ummati yang lain nafsi, jadi bukan ummati analah dalam sini. Nabi yang memberikan syafaat kepada kita semua. Nah, Nabi itu memberikan syafaat pertama bagi orang yang sebelum dia masuk neraka itu sudah diberikan syafaat harus dia masuk neraka, dan juga Nabi memberikan orang yang sudah masuk neraka. Sehingga Nabi yang pertama kali membuka pintu surga dan terakhir kali Nabi masuk. Kenapa Nabi terakhir kali masuk surga? Cari umatnya yang berdoa itu tarik. Dia pernah selawat tarik. Makanya tidaklah berugi orang-orang yang suka mengaji, suka ke masjid, insya Allah. Tapi juga jangan sampai juga kita masuk neraka. Walaupun sebentar, besar. Tapi saat dia masuk, akan ditarik oleh Rasulullah. Makanya tetap Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Itu kita bersyukur. Kita ajar orang-orang tadi, semua kita ajar. Tugas kita hanya mengajar. Orang mau ikut terserah. Ya, kita nggak perlu lagi. Tapi kalau udah ada ngajar, kalau kita nggak ngajar salah. Saya kalau yuk masjid, nih kalau ada tetangga, yuk masjid. Kan mungkin juga sudah tarik-tarik kan gitu. Ya udah, yang penting yang saya lihat yuk ke masjid. Kan sudah menyampaikan kan? Itu, ya kan? Pak Soleh misalkan di situ, ya Pak Soleh masjid. Ayo, rapat saya. Mengajak. Yang penting setiap ada orang karyawan yang kita kenal, yuk ke masjid. Jangan dibilang sombong, enggak, itu kewajiban kita. Gugurkan kewajiban kita ketemu. Setiap kita mau keluar ketemu teman kita yang yuk ke masjid yuk. Paling tidak itulah. Gugur itu kewajiban kita. Tapi kalau enggak, bukan dia ajak dia ke masjid sendiri doang, kan bisa. Oh, yang namanya yang nanti yang mulai Islam itu, wah, hati-hati kita. Semua orang akan menuntut pada kita. Itu yang terjadi. Ya, jadi itulah. Nah, kalau ada tour leader, kira-kira waktu dia datang, kan semua diselamatin dulu. Koper semua dilihatin, dia turun paling pertama kan. Ayo naik ke bis lagi. Dia belakangan. Kenapa? Dia ngurusin orang dulu. Diurusin orang semua, baru dia. Dan Nabi Rasulullah seperti itu. Nah, kita yang bakal diurusin Rasulullah, sekarang kita nggak mau dengar Rasulullah, nggak mau sholat kepada Rasulullah, ya Allah, saya maaf kehidupan kita ini. Ya itu saja, mudah-mudahan nanti kita lanjut lagi. Ini masih panjang tuh. Jadi memang ayat kursi ini saya bahas sedikit-sedikit aja. Nanti yuk kita sambil ada ini kita dalami diskusinya. Ya silakan kalau ada masih mau ada pertanyaan. Silakan bertanya. Ngantuk. Ya, tapi bukan pas kurang dikit ya. Yang dapat pas kurang dikit. Enggak ada kurang dikit yang pas. Pas dah, pas kurang dikit. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari saya.
ilmu dan bisa diamalkan, dapat juga diamalkan bagaikan pohon yang berbuahnya di luar. Ala hazini ya wali kulli dinin sallallahu alaihi Iya kan ya. Amin. Allahumma salli ala Muhammad subhanahu Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.